Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita segalanya, sehingga kita pada hari ini bisa bertatap muka, bisa bertemu, bisa mendengarkan sesuatu dari saya. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah, di tahun 1441 Hijriah, yaitu bulan yang kita nanti-nantikan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan bulan tersebut. Alhamdulillah kita masih bersama lagi, kita masih ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Karena banyak sekali teman, saudara, tetangga, bahkan keluarga yang tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau bertemu dengan bulan Ramadan sekarang 1441 Hijriah. Anak-anakku sekalian, kebetulan pada bulan Ramadan ini kita berada pada situasi dan kondisi yang berbeda dengan bulan-bulan Ramadan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain itu bebas di masjid, di musola, tetapi untuk kali ini kita diharuskan oleh pemerintah untuk melakukan ibadah di rumah saja. Karena memang ada pandemi, yaitu pandemi corona atau COVID-19 yang mungkin saja akan, dan semoga saja tidak akan mengenai kepada kita. Semoga saja pandemi ini akan segera berakhir dengan adanya bulan Ramadan yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga saja pandemi atau wabah atau virus yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia, segera berakhir. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang beberapa amalan sunnah bulan atau amalan sunnah puasa pada bulan Ramadan. Ada 10. Yang pertama adalah makan sahur. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka puasa, yang ketiga membaca doa berbuka puasa tentunya, yang keempat adalah mandi besar atau mandi junub yang disegerakan, yang kelima adalah menahan lisan kita dari perkara-perkara yang tidak berguna, kemudian yang keenam adalah menahan diri dari syahwat kita, kemudian yang ketujuh memperbanyak sedekah, yang kedelapan adalah memperbanyak iktikaf, terutama ini kalau kita tidak dalam keadaan seperti ini ya. Kemudian yang kesembilan adalah menghatamkan Al-Quran, yang kesepuluh adalah istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan. Baik anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian semuanya? Semuanya sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya bisa menjalankan ibadah dengan baik, bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, ibadah yang lain-lain dengan sehat. Puasa kali ini kita berada di rumah saja, kita mulai saja. Jadi bagaimana kita bisa menjaga dohir kita, bisa menjaga batin kita, karena puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang sangat baik atau puasa untuk menjaga
baik dohir atau batin kita, agar puasa kita baik, agar puasa kita, amalan-amalan kita, sunah-sunahnya tidak rusak atau tidak hilang, atau kita akan mendapatkan sunah-sunah dari puasa tersebut. Kita bahas yang pertama adalah kita sunahnya puasa adalah makan sahur. Kalau hadis itu, dalam hadis ada sebuah hadis yang mengatakan tasahhodu fa inna fis sahuri barokah. Bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi ketika berpuasa, terutama puasa Ramadan, kita maka disunahkan, kita akan mendapatkan pahalanya, kita disunahkan untuk melakukan atau bersantap sahur, kita suruh makan. Memang kadang-kadang kalau awal-awal puasa kita makannya masih malas, bangunnya masih malas, digugah masih susah, tapi ini adalah eman-eman kalau kita tidak melakukan sahur. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya seteguk air, kita jangan sampai tidak bersahur. Yang pertama itu tadi eman-eman, karena akan ada pahalanya, karena itu adalah termasuk sunnah dari puasa. Apa sih itu sahur? Jadi sahur itu adalah makan setelah malam, setelah malam. Dan sahur itu disunahkan di akhir. Jadi sunahnya makan sahur itu di akhir-akhir ketika menjelang imsak. Boleh tidak sahur jam 12, jam 3, jam 2? Boleh. Boleh saja. Kalau zaman dulu Bu Guru mbien ketika masih kecil, ketika bersama-sama makannya jam 12. Karena tidak mengindahkannya. Tetapi makan sahur yang utamanya adalah di akhir sebelum imsak. Kemudian yang kedua itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi setelah kita mendengar adzan, maka kita bersegeralah, tidak usah ditunda-tunda, tidak usah dengan alasan apapun lah dan sebagainya, kita segeralah berbuka puasa. Kalau kita berbuka puasa yang disunahkan adalah dengan makanan yang manis-manis. Kalau ada adalah kurma yang pertama. Kalau ternyata tidak punya kurma, bisa menggunakan minum air putih. Kalau misalkan air putih tidak ada, ya seadanya. Tapi yang diutama adalah yang manis-manis. Kalau bisa yang tidak terkena api. Itu yang kedua. Kemudian sunahnya puasa yang ketiga adalah berdoa. Doa sebelum melakukan ataupun berdoa sebelum berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim, doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu dahabat doma'u birahmatika ya arhamar rahimin. Insya Allah dengan berdoa itu kita akan mendapat rahmatnya Allah, kita akan mendapatkan pahalanya Allah. Kemudian setelah berdoa, yang keempat adalah ketika kita berjunub, biasanya anak perempuan ini sudah haid, ada yang nifas, bersegeralah mandi, dan mandi itu sebelum fajar. Jadi jangan ditunda-tunda, kok mandinya nanti siang saja, karomen siang kan panas, nanti sambil mandi men seger, nanti sambil mandi bisa sambil minum atau dan sebagainya. Ini tidak boleh. Sunahnya adalah segera mandi sebelum terbit fajar. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang nomor 5 adalah menahan lisan. Nah ini,
Kita biasanya kalau sudah wis agi wetenge ngeli, lapar, ngantuk, rasane orang genah, kepengin minum. Biasanya kalau kita dalam keadaan seperti ini, kita kadang-kadang sering apa ya, tidak bisa menahan, kadang-kadang omongannya diperintah, kamu lagi tiduran, asik-asik tiduran lagi nonton TV, diperintah sama mama atau sama ibu, Mas tolong belikan ini, karena waktu itu ibu sedang tanggung, terus kamu disuruh membelikan sesuatu, wah kamu langsung, ngapa sih mama kayak turunan kesel-kesel, kencot, perintahi baik, ini tidak boleh ya. Kita harus bisa menahan amarah, kita harus bisa menahan lisan, apalagi kemudian sampai keluar kata-kata yang tidak bagus. Kemudian yang keenam, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan, atau ini intinya hawa nafsu. Ini anak-anak apalagi kalau di rumah, kita kan di rumah, banyak waktu di rumah. Mungkin nonton TV ini terus orang mandek, HP ini orang tidak pernah lepas dari tangan. Nah, hati-hati. Kita kadang-kadang apalagi kalau kita sudah buka Google, nanti akan muncul sesuatu, gambar sesuatu yang tidak harusnya kalian lihat, kalian terpaksa harus lihat karena di situ ada gambar sesuatu yang tidak pas. Itu jangan kamu lihat. Apalagi kalau gambar itu gambar porno. Apalagi kalau gambar itu gambar yang kemudian membuat syahwat kamu muncul. Ini tidak boleh. Karena akan menghilangkan sunahnya puasa. Eman-eman. Nanti jadi untuk kamu dapatkan sunah puasa, kamu jangan menonton yang seperti itu. Sing HP-ne gambare main, HP-ne gambare isine tidak pas, tidak sesuai, tidak boleh dilihat ya. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah. Syukur kita bisa bersedekah ke tetangga, syukur kita bersedekah kepada saudara, syukur kita bersedekah kepada siapapun. Berbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus yang banyak, tidak harus yang mewah, tetapi sedekah itu adalah kalau bisa kita berikan kepada keluarga terdekat, kepada lingkungan kita, walaupun hanya sebiji kurma. Kita punyanya hanya, misalkan kita hanya punya kurma satu, nyanggup buka, itu akan mendapatkan sunahnya puasa. Syukur kita punya banyak makanan, kemudian kita sedekahkan kepada tetangga kita sedekahkan kepada saudara kita. Itu yang nomor 7. Kemudian yang ke-8 adalah berbanyak iktikaf. Tetapi kita tahu di bulan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lain, anak-anakku sekalian. Ramadan yang sekarang adalah kita berada pada pandemi corona atau pandemi COVID yang kita oleh pemerintah tidak diperbolehkan untuk kemana-mana. Kita tidak melakukan ibadah di masjid, tetapi kita melakukan ibadahnya di rumah saja. Sehingga anak-anakku sekalian, mungkin ini bisa dilakukan kalau kita dalam keadaan tidak seperti ini. Jadi kita beritikaf di masjid ataupun yang kita lakukan bisa lama, tapi kemudian karena keadaan kita seperti sekarang ini, mungkin kalau ada yang ke masjid hanya sebentar. Kita lanjutkan yang ke-9 adalah menghatamkan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kalian di rumah banyak sekali waktu, banyak sekali tenaga, di rumah tidak ngapa-ngapa, karena kebetulan ini 1 minggu ataupun ketika puasa kita libur, kita berada di rumah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Minimal dalam 1 Ramadan ini kalian hatam 1 Al-Quran. Syukur lebih dari 1 kali. Kalau bisa perbanyak lebih dari 1 kali, tapi minimal kalian adalah hatamnya satu kali. Kalau kita lihat, kalau kita tahu Imam Syafi'i menghatamkannya itu sampai 60 kali, tapi kalau kita ya minimal 1 kalilah. Demikian tadi anak-anakku sekalian.
tentang sunnahnya puasa. Mungkin ada kata-kata yang tidak pas. Sekali lagi, karena kita berada dalam kondisi Ramadan yang tidak seperti biasanya, kita berada di rumah saja, kita melakukan ibadahnya di rumah saja, walaupun kita dalam keadaan corona, kita keadaan COVID-19, semoga tidak menghalangi ibadah kita, semoga tidak menghalangi puasa kita, semoga tidak menghalangi sesuatu yang atau menghalangi ibadah kita tetap berada di rumah. Dan sekali lagi mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang tidak pas atau tidak sesuai, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.